Selamat datang di Talk Show Indonesia Anti Korupsi bersama saya Priscilla Sharon sebagai MC. Topik talk show kita hari ini adalah korupsi dalam korporasi. Mari kita simak video kasus berikut yang akan menjadi pembahasan utama pada talk show ini. Detik.com melaporkan sebanyak 13 tersangka korporasi didakwa dalam kasus dugaan korupsi, pengelolaan keuangan, dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya. Para terdakwa diduga melakukan kong kali kong dengan terdakwa yang berasal dari swasta, yaitu Heru Hidayat dan Beni Cokro Saputro, agar dana investasi Jiwasraya yang dikelola para terdakwa dapat dikendalikan Heru Hidayat dan kawan-kawan. Selain itu, Kejaksaan Agung menyatakan para terdakwa telah menerima komisi berupa manajemen fee yang tidak sah dalam pengelolaan investasi dalam produk reksadana milik PT Asuransi Jiwasraya, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar 12 triliun rupiah. Baik, itu dia kasus yang dikenal sebagai kasus Jiwasraya. Untuk itu, saya telah mengundang berbagai bintang tamu yang akan membahas kasus ini. Oke, sebagai pembuka, aku mau tahu dong pengertian korupsi menurut Zamar dan juga Benjamin. Silakan. Istilah dari korupsi sebenarnya berasal dari bahasa Latin, corruptio. Kata ini sendiri memiliki kata kerja corrumper, yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, atau menyebut. Bahasa Latin itulah kemudian turun ke banyak bahasa di Eropa, seperti bahasa Inggris, yaitu corruption dan corrupt. Korupsi adalah penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, dan untuk lingkupnya itu bisa saja terjadi di lingkungan pemerintah ataupun juga sektor swasta. Pasti tindakan yang melanggar norma dan aturan ini dilakukan itu karena ada tujuannya, yaitu untuk mementingkan diri sendiri dibandingkan kepentingan bersama. Oke, jadi kan seperti yang kita udah tahu dalam talk show ini kita mengangkat kasus ya. Jadi aku mau tanya ke Gloria dan juga Farel, apa pendapat kalian terhadap kasus yang diangkat pada hari ini? Nah, dari kasus korupsi tersebut, kita bisa lihat nih, ternyata di negara kita Indonesia, praktik korupsi masih sangat banyak terjadi. Tapi kita tidak terlalu menyadarinya secara luas. Untuk kasus korupsi di kasus ini, kita mengalami kerugian sekitar 12 triliun rupiah. Nah, seharusnya kan 12 triliun rupiah itu bisa kita gunain buat pembangunan infrastruktur lainnya. Tetapi karena kasus korupsi ini, jadinya negara mendapatkan kerugian dengan angka yang sangat fantastik. Dan juga periode ini kita tahu bersama bahwa dimulai dari tahun 2008 sampai dengan 2018. 10 tahun merupakan waktu yang panjang loh. Jadi kalau kita bisa membenahinya, pemerintah bisa melakukan upaya yang lebih baik, maka pemenuhan akan kebutuhan ekonomi bisa jadi lebih baik. Menurut saya sangat disayangkan ya, soalnya dengan uang 12 triliun tersebut dapat digunakan untuk pembangunan negara yang nantinya akan berdampak pada produktivitas dan kemajuan rakyatnya sendiri. Sebagai orang yang ditunjuk dengan mengelola dana investasi rakyat dan negara, seharusnya dapat menggunakan kepercayaan yang diberikan sebaik mungkin dan tidak semata-mata untuk kebutuhan pribadi. Oke, untuk pembahasan selanjutnya aku mau nanya ke Verlin. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah terhadap kasus korupsi tersebut? Atau gimana sih cara pemerintah untuk menanggulangi kasus tersebut? Oke, jadi cara yang bisa dilakukan untuk menanggulangi masalah tersebut bisa dengan reformasi pada industri asuransi oleh OJK. Jadi PT tersebut ada pengawasan permodalan, laporan keuangan yang transparan sehingga bisa membangun kepercayaannya lagi dengan nasabahnya. Bisa juga dengan membentuk holding BUMN asuransi di mana perusahaan dapat mendapatkan lagi cash flow dengan jumlah tertentu. Selain itu, bisa juga dengan membentuk lembaga penjamin polis oleh OJK untuk menjamin agar uang nasabah itu dapat dikembalikan apabila terjadi masalah di perusahaan tersebut. Oke, di sini kan kita sama-sama mahasiswa. Jadi aku mau nanya ke Filbert, sebagai mahasiswa, apa yang kita bisa lakukan untuk mencegah kasus korupsi? Atau kontribusi kita lah sebagai mahasiswa yang berpendidikan? Oke, yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa untuk mencegah korupsi adalah menanamkan sikap jujur dalam diri sendiri terlebih dahulu dan juga tidak melakukan kecurangan dalam hal apapun. Kita sebagai mahasiswa juga dapat memberikan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan peraturan atau ketentuan yang adil dan berpihak pada masyarakat banyak, serta menghindari peraturan atau ketentuan yang tidak adil yang tidak berpihak pada masyarakat. Saya ingatkan kembali bahwa korupsi adalah tindakan buruk dan merugikan, sehingga kita harus menjadi agen pembawa perubahan positif bagi diri sendiri, lingkungan, dan juga bagi negara kita, Indonesia. Sekian talk show pada hari ini, terima kasih, sampai jumpa.